berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana ini hari ini kabarnya anak-anak ibu nih? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak enak badan atau ada yang kurang sehat? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Baik, kita absen dulu hari ini seperti biasa. Apakah ada yang tidak masuk? Baik, hari ini tanggal Alfarisa, Kristina, Divani, Dian Seri, Aifa, Lulu Fauzia, semangat Bu. Muhammad Pasya, Nur Fatmaulia, Salma, Uni, sehat Uni, sehat ya semua ya, baik. Nah, materi kita pada hari ini adalah gaya belajarku, prestasiku, ya. Nah, kemudian nanti kalian saya minta untuk menyimak slide seperti yang akan ditampilkan terkait dengan materi kita. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini biasa. Dan waktu kita, pertemuan kita itu adalah 40 menit ke depan. Dulu. Terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di gaya belajar prestasiku, ada yang bisa membagikan saya pengalaman atau pengetahuan yang mungkin sebelum berikan materi ini ada gambaran apa sih gaya belajar prestasiku? Mungkin ada yang bisa menyampaikan kepada saya. Siapa yang juara 1 di sini? Oh, oke. Juara 1 itu merupakan prestasi banyak. Ya. Iya. Jadi gimana pengalamannya dengan prestasi yang ada? Nah, apa? Coba. Gimana? Dalam belajar. Kalau dengan buku jelas itu lebih mudah paham daripada ngeliat buku baca gitu. Oh, gitu. Nah, jadi belajarnya seperti itu ya. Jadi berprestasi ya. Bangga nggak dengan prestasinya? Bangga. Oh iya, ini ya pengalaman temennya ya bahwa prestasi itu membanggakan. Apakah yang lain juga setuju jika berprestasi itu membanggakan? Baik, mari kita sama-sama melihat pada materi kita. Nah, kemudian udah siap ya? Kita lanjut ke materi. Slide kedua. Apa sih prestasi? Sering dengar prestasi cuma nggak tahu apa pengertiannya. Dikatakan di sini adalah belajar siswa tidak dapat dipisahkan dengan kegiatannya. Kemudian karena belajar merupakan suatu proses, ya, berproses. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari prosesnya. Jadi kalau kalian sudah belajar maka ada prestasinya. Nah, itu adalah proses. Kemudian proses pembelajaran tersebut dan bagi seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban. Nah, berhasil atau tidaknya seorang anak dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh anak tersebut. Artinya berproses sehingga pada akhirnya pencapaiannya itu yang dinamakan prestasi. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian gaya belajar. Tadi kan judulnya gaya belajarku, prestasiku. Nah, menurut Nasution 2008, gaya belajar atau learning style siswa yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Jadi setiap orang atau peserta didik itu memiliki cara sendiri dalam membantu dirinya untuk menangkap materi pelajaran. Ya, kita juga harus memperhatikan bagaimana gaya belajar yang kita miliki supaya lebih mudah dalam menerima pelajaran dan mampu mengembangkannya agar memperoleh belajar yang optimal. Artinya pada proses itu ada gaya belajar yang kalian miliki sehingga hasil yang kalian dapatkan
diselesaikan, yakni prestasinya itu secara optimal. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai Siapa dulu? Apa fungsi adanya gaya belajar? fungsi? Nah, ini teman kalian nanya, apa fungsinya adanya dengan gaya belajar? Siapa yang mau menjawabkan? Oke, sama. Untuk mempermudah pemahaman saat belajar. Oh gitu ya. Jadi gaya belajar tadi menurut Salma adalah untuk fungsinya untuk mempermudah. Ada lagi yang mau menambahkan? Roya mau menambahkan? Contoh gaya belajar auditorium itu seperti apa? Oh contohnya baik. Mungkin bisa ibu tampung dulu pertanyaannya ya nak ya, karena nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah gimana tadi dengan yang disebutkan oleh Nak Salma? Paham ya, kita lanjut lagi ya. Baik, nah ini ada macam-macam gaya belajar. Nanti Nak Royan bisa simak. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Visual itu melihat ya, jadi belajar dengan cara melihat. Nah tuh sambil ingat-ingat nih, oh itu gaya belajarnya yang mana? Kalau visual berarti melihat. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditorial. Nih, kalau visual tadi simbolnya dengan mata, dengan melihat, kemudian auditorial itu dengan telinga, artinya dengan cara mendengar. Nah, coba disesuaikan kira-kira gaya belajar itu yang mana ya. Kemudian lanjut, nih, gaya belajar kinestetik. Kenapa kok gambarnya lambangnya jalan ya? Karena adanya pergerakan. Jadi, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Artinya ada kegiatan. Nah, tadi Nak Roy yang menyatakan bahwa yang contoh itu tadi ya, contoh dia belajar auditorium. Oke, nanti ya kita lanjutkan. Oke, nah ini ciri-cirinya kita akan dapatkan di ciri-ciri gaya belajar. Satu adalah gaya belajar visual yang melihat tadi memiliki ciri-ciri yang pertama lebih mudah mengingat daripada mendengar. Ya, mengingat dengan yang dilihat daripada mendengar. Kemudian yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan, suka membaca buku. Kemudian berbicara dengan tempo yang agak cepat. Jadi kalau ngomongnya itu cepat. Nah, kemudian cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Karena melihat, jadi suka dengan yang rapi, penampilannya rapi, bersih itu suka. Kemudian lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Nah, lihatnya kayak demonstrasi cara, ya kan? Kemudian sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali tertulis. Jadi kalau diperintahkan tolong dibaca, itu penangkapannya harus 2-3 kali dulu. Tapi kalau disuruh tuliskan, buatlah misalnya gambar atau mungkin tulisannya digambarin apa, gitu ya, itu ciri gaya visual. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk ciri gaya visual? Jelas ya? Baik. Saya lanjutkan. Ini gaya belajar auditorial. Nah, Royan mungkin bisa di ini. Yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu daripada didengar dari apa yang dilihat. Ya. Kemudian yang kedua, senang mendengarkan karena tadi simbolnya telinga. Kemudian yang ketiga itu mudah terdistraksi dengan keramaian. Ya, terganggu dengan keramaian. Kemudian sulit dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Jadi pembelajarannya tadi ya dari visual. Kemudian pandai menirukan nada ataupun irama suara. Kemudian lagi senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Jadi kalau baca itu sambil ada suaranya. Kemudian ini ada lagi ini ada suaranya. Kemudian biasanya merupakan pembicara yang fasih. Yang diceritakan cerita ini biasanya lebih mudah. Kemudian mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Nah, karena dia mendengar disebutkan namanya siapa. Artinya ciri belajar ini dia mendengar, apa yang dia dengar itu dia lebih kuat mengingat. Kalau visual tadi apa yang dia lihat itu yang dia akan ingat. Ya, kalau yang auditorial apa yang dia dengar itu dia lebih ingat. Bagaimana? Ada pertanyaan? Enggak. Nah, jelas? Nak dulu ada pertanyaan? Oke, jelas ya? Terima kasih. Saya lanjutkan. Nih, gaya belajar kinestetik. Nah, belajar dengan bergerak, bekerja dan menyentuh. Ciri-cirinya menyenangi belajar dengan metode praktek.
tetapi pandai dalam bercerita dan menceritakan. Kemudian menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Nah, kemudian saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Begini loh. Kemudian menghafal dengan berjalan atau melihat. Jadi ketika dia mau belajar, dia mau ulangan, dia sambil bawa buku mungkin atau sambil mau menghafal, dia baca sebentar, kemudian sambil berjalan. Kemudian ini jenis-jenis ini macam-macam yang belajar itu dia sambil berjalan sambil bergerak mengingatkannya. Oke, ada pertanyaan Nak? Dari ini jelas semua? Jelas. Baik. Nah, penerapan gaya belajar. Jadi ada ya masing-masing dari itu penerapannya. Sebelum itu saya mau melakukan ice breaking dulu, sepertinya agak tegang-tegang gimana gitu ya. Oke, silahkan kalian lepaskan dulu semua alat tulisnya ya, tangannya ke depan dulu semua, silahkan bergerak dulu senyamannya supaya tidak tegang, karena belajar kita ini jangan sampai tegang, nanti susah masuk materinya ya. Silahkan bergerak dulu-dulunya. Oke, perhatikan saya. Kalau saya bilang panjang, kalian bilang Pendek. kalau saya bilang besar, Kecil. kalau saya bilang bulat, apa? Kotak. Kalau bilang besar, kecil. Kemudian kalau panjang, pendek. Kemudian kalau bulat, kotak. Ya, oke? Ya, Ya. panjang, Pendek. bulat, Kotak. besar, Kecil. kecil, Besar. panjang, Pendek. bulat. Kotak. Oke, sekarang pakai tangan. Jadi, kalau saya bilang panjang, kalian gini, pendek. Kalau saya bilang pendek, panjang. Kalau saya bilang besar, ini. Kalau saya bilang kecil, dan tempat aja ya. Oke, siap. Ya. Panjang, ngomong. Jangan cuma begininya, harus ada ngomongnya. Saya bilang misalnya begini, panjang gitu kan, pendek, tapi ini tangannya begini ya. Jadi antara mulut dan ini agak ada perlawanan ini. Kemudian kalau saya bilang besar, Kecil. ayo kecil, kecil, ya kecil, tapi padahal besar. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Panjang, Pendek. sekali lagi, saya bilang pendek, Panjang. besar, Kecil. ada beberapa yang sekali lagi. Kalau saya bilang panjang, Pendek. kalau saya bilang besar, Kecil. sekali lagi. Kalau saya bilang besar, Kecil. kalau saya bilang pendek. Panjang. Oke, terima kasih buat kalian semua. Tapi artinya itu mengasah nih, masih dengan ikutan dengan ini. Bagaimana kalau kita lanjut? Siap? Siap. Oke. Dulu masih semangat dulu. Oke. Satu, yang ketiga ini adalah cara penerapan gaya belajarnya. Yang pertama itu penerapan gaya belajar visual. 1, belajar dari gambar maupun video. Jadi kalau orang yang mempunyai gaya belajar visual itu ditampilkan video, dia akan senang dan mudah mengingatnya. Kemudian membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Jadi misalnya contoh ada kayak gini nih, misalnya ada gambarnya, ada visualnya, ada dia lihat. Kemudian saat belajar bisa sambil lakukan reading atau supaya lebih fokus. Ya. Kemudian gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Jadi biasanya orang yang visual itu dia akan menuliskan kata penting itu dengan warna spidol atau warna pulpen yang berbeda. Nah, untuk mengingat. Kemudian membuat mind mapping untuk memudahkan belajar, artinya konsepnya, inti-intinya itu dia tuliskan. Kemudian apa yang penting-pentingnya saja. Ada pertanyaan dengan gaya visual? Ya, ada yang memiliki gaya visual? Enggak tahu. Oke, yang kedua, cara penerapan gaya belajar auditorial. Ya, ini yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Jadi mungkin bisa sambil belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kemudian
Dua, bisa merekam saat guru mengajar lalu kemudian hari didengarkan kembali. Ya, jadi kalau dia mendengarkan penjelasan guru kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Ya, itu bisa bilang dia membaca tapi mulutnya mengeluarkan suara. Ya, katakanlah kalau dengan orang yang visual itu nggak bisa jadi satu. Kemudian 4, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Jadi lebih mendengarkan. Kemudian yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Jadi lebih suka diskusi, karena diskusi kan kita bicara, jadi ada mendengar di sini. Bagaimana? Ada pertanyaannya di sini tadi? Kak Ryan, apa tadi pertanyaannya Kak Ryan? Bisa diulang? Contoh biar belajar auditorium itu seperti apa? Contoh, gagal belajar auditorium. Bagaimana mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaannya Kak Ryan? Kak Pasya di mana? Contohnya seperti mendengarkan musik, lalu mendengarkan ibu yang sedang menjelaskan materi, dan mendengarkan materi melalui audio. Jadi ya misalnya kayak direkam atau apa mungkin bisa dari video bisa juga misalnya pengulangan materi apa yang mau dipelajari bisa seperti itu, tapi yang menggunakan suara ya Nak ya. Gitu. Begitu Kak Ryan yang dijawab disampaikan oleh Natasha gimana? Bisa. Terima kasih Natasha. Baik, yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, belajar cara penerapan ya belajar kinestetik. Saat mendengarkan materi belajar, bila memungkinkan akan segera dicoba atau dipraktekkan. Kemudian belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Jadi dia harus mengerjakan. Kemudian, nih misalnya berjalan sederhana mungkin untuk menjadi-jadikan dari ini. Artinya ada yang dia berikan dari gurunya. Kemudian yang ketiga melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru. Contoh misalnya belajar IPA, ya kan? Nah, apa bisa melihat hewan-hewan kecil, saya bilang apa itu? Pakai mikroskop kayak gitu. Kemudian bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah. Nah, bisa mengunjungi museum. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik senang ini. Nanti kita akan mempelajari benda-benda bersejarah. Kemudian ke museum, nah itu dia belajarnya lebih dapat. Kemudian mengikuti ekstrakurikuler seperti IR, kelompok ilmiah remaja. Jadi kinestetik itu lebih kepada gerakan-gerakan. Kalau olahraga biasanya yang kinestetik senang dia. Artinya peragakan menendang bola dengan kaki dalam, gitu kan? Keluar itu biasanya dia lebih bersemangat. Bagaimana Nak dengan pelajaran kinestetiknya? Apakah ada yang nyangkut-nyangkut mungkin? Iya nih kayaknya saya belajar kinestetik ini gitu. Ada gambaran sudah? Ada ya, saya punya yang mana ya dari 3 tadi ya. Baik. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi bahwa kalian akan mengamati sebuah poster. Coba mungkin bisa diberikan gambaran atau dibaca narasinya. Gaya belajar itu prestasi. Ada gaya belajar seperti apa yang belajar buku. Dari gambar ini bisa diperhatikan yang kira-kira punya siapa dengan siapa yang memiliki ini. Ada ini, ada ini, ada yang ini. Bagaimana mungkin Nak Adi bisa disampaikan Nak, menurut Nak Adi dari poster gaya belajar ini apa yang Nak Adi ingin sampaikan? Belajar itu banyak macam-macam cara. Untuk apa tadi? Belajar. Tadi yang bagus ya. Oke. Mungkin Nak Rizky bisa menambahkan? Dia mempunyai 3 cara belajar yang berbeda. Oh gitu ya, memiliki 3 cara belajar yang berbeda. Dan orang-orangnya beda apa sama ini kira-kira? Beda. Oke. Teman-teman mungkin Sally ada nggak yang bisa digambarkan dari poster gaya belajar ini Mak? Setiap kita memiliki gaya belajar masing-masing. Kita dilakukan dalam benar akan mendapatkan prestasi.
Oh iya, ya betul ya. Terima kasih buat semuanya ya, Nak Adi juga, Nak Rizky juga, Nak Shelly atas jawabannya ya. Kalau dari gambaran ini bahwa masing-masing siswa itu memiliki gaya belajar, ya kan, yang sendiri-sendiri. Kemudian yang cocok yang mana? Kalau kan dapat cocoknya, klopnya, maka bisa meraih prestasi secara maksimal ya. Baik, ada pertanyaan? Iya, Nak Salma. Apa hubungan gaya belajar dan prestasi? Apa hubungan gaya belajar dengan prestasi? Bagaimana dengan yang lain? Ayo, monggo siapa? Oh iya, Nak Nadia. Mungkin dengan gaya dan belajar kebiasaan masing-masing yang dimiliki, dia dapat meraih dan memiliki prestasi tersebut. Oh iya, jadi mungkin ya tadi Nak Salma katanya Nak Nadia bahwa memiliki gaya belajar masing-masing itu kemudian dengan gaya belajar tersebut maka dia bisa meningkatkan prestasinya ya secara maksimal ya. Bagaimana Nak Salma? Bisa? Bagaimana pertemuan kita ini dengan materi ini? Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Masih adakah pertanyaan? Oh iya, masih semangat ya. Baik. Sebelum saya lakukan penutupan, maksudnya kan karena sudah menyampaikan materi bagaimana, bolehkah saya meminta kepada baik mungkin bisa dikerjakan dulu LKPD-nya yang saya bagikan tadi sebelum dikakhiri. Ada yang sudah selesai fungsinya? Oke, silakan dibacakan hasilnya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Kalau saya ibu, A-nya ada 8, B-nya ada 4, C-nya ada 2. Oke, jadi Naomi itu jawab instrumennya itu jawabannya A-nya ada 8, B-nya ada berapa tadi? 4, C-nya ada 2. Nah, kira-kira menurut kalian ada yang bisa menanggapi tidak bahwa Naomi ini memiliki gaya belajar apa? Siapa yang bisa? Oke, Yana, silakan. Mungkin saya bisa menanggapi jawaban ini. Ini lebih dominan ke gaya belajar tipe visual. Oke, Hal ini berarti ini cenderung belajar dengan cara melihat sesuatu. Siswa yang menyukai melihat gambar atau diagram menonton pertunjukan itu adalah sesuatu gaya belajar yang tipenya visual seperti ini tadi. Oke, berdasarkan hasil karena dia memilih jawaban A yang banyak ya Nak ya. Oke, baik, terima kasih Naomi, silakan duduk. Baik, terima kasih ya Naomi juga Nak Nadia atas tanggapan dan presentasinya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Nanti sekalian mewakili satu saja bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian dapatkan. Apa? Apa? Gaya belajar yang cocok itu bisa membuat prestasi meningkat. Gaya belajar yang cocok bisa membuat prestasi meningkat. Sudah tahu kan kira-kira apa gaya belajarnya yang mana? Tahu. Ada bayangan? Ada. Boleh saya tahu apa yang dimiliki? Mendengar Oh, berarti apa tadi, Obi? Ya, oke. Bagaimana dengan Nak Royan? Nak Royan sudah ada gambar Nak Royan memiliki gaya belajar
Dengan mendengar atau dengan gerakan yang nak lihat pilih? Mendengar. Jadi audio ya, rata-rata audio. Jadi kesimpulannya belajar kita itu menentukan prestasinya ya. Boleh saya meminta untuk apa yang sudah kita pelajari pada hari ini terkait materi gaya belajar prestasi, gaya belajar itu prestasi. Kita menjadi tahu bagaimana ciri-ciri dari gaya belajar kita masing-masing Terus dan jenis-jenis gaya kita belajar masing-masing. lalu Gaya belajar ternyata itu berhubungan dengan prestasi. Oke, terima kasih ya Natasha juga Naom ya. Jadi ya benar, sama-sama kita simpulkan bahwa gaya belajar memiliki hubungannya dengan prestasi belajar dan saling terkait. Jika gaya belajar kita temukan itu kita maksimalkan, maka kita juga akan mendapat prestasi yang maksimal ya. Kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bermanfaat buat anak-anak semua ya. Jadi perlu diingat bahwa kalian itu adalah memiliki gaya belajar masing-masing. Kita sudah mengetahui tadi bisa diterapkan secara maksimal sehingga prestasinya meningkat. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Masih ada nggak nih yang kira-kira percaya dirinya agak sedikit? Saya tuh gak percaya diri. Nah itu ada gambarannya. Kita akan melanjutkan materinya untuk minggu depan yaitu kepercayaan diri. Alhamdulillah pertemuan saya cukupkan sampai hari ini, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kemudian siapkan untuk pembelajaran yang akan setelah ini ya. Apa sih habis ini pelajarannya? Yang kalian hari ini jadwalnya apa aja setelah BK? Matematika. Oke, siapkan ya pembelajarannya. Baik, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu nak dan mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mengucapkan alhamdulillah. Sampai bertemu lagi minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, kami panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.